saya mau pulang juga dari Joko kompetitif kita saya masih ya itu sama-sama kan Joko ada bersama di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sesuatu saya sampai juga lupa mengatakan mengenai makro proyek di Cisawe ini yang tadi dikongsi sebagai fase terdiri berlakukan dibagi urban farming persediaan apa lanjut politik kontainer dan nama is kita bangun dulu betul harus dipikirkan my nomor is Firman Daisy und heute möchte ich über die Definition der Zeitung. Firman Daisy. Perkenalkan saya Muhammad Syariful. Saya berteman Perkenalkan nama saya Rani Lastri dari Suara dari Suara Internasional. Lalu ada tujuan, ada tujuan untuk bangsa ini. Lalu ada latar belakang yang akan menjadikan dan tujuannya ada berproduksi. Lalu ada kalkulasi berapa banyak biaya atau energi yang kita keluarkan untuk mencapai harga ini. Lalu ada foto-foto dan dokumentasi. Tidak ada simpulan dan lain-lain pekerjaan produk ini. Pertama ada pengajian. Di sini saya membaca pengajian dari Instagram. Sebelum menggunakan Instagram, pada dasarnya drone ini menggunakan 4 motor, yaitu ini ada 6 motor. Pada dasarnya drone biasa menggunakan 4 motor, namun di sini kami upgrade, ini menjadi 6 motor. Selain itu kami menggunakan biasa agar bisa memasang 6 motor yang ini untuk mengangkat pompa yang cukup banyak. Jadi jika kita menggunakan 4 motor saja atau biasa sangat kecil kemungkinan kita bisa mengangkat pompa ke bawah seperti ini dan tangki untuk airnya. Ada belakang dari pembuatan besar ini yaitu karena dalam pertanian petani membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menjangkau lahan yang luas, sehingga kami mengefisiensi waktu dengan penggunaan dasar ini. Bagaimana bertujuan untuk menggunakan para petani dalam bidang utama seperti baterai, monitoring, penggunaan air, serta pemantauan terhadap lahan. Dengan berat kalau masuk 10 km yang dapat kita menunjukkan dapat mendukung untuk mengetahui lahan. Kami menggunakan aplikasi tersebut. Jadi ada beberapa biasanya kami buat di sini pertama, biasanya kami digunakan untuk menyambungkan pipa mesin itu dari motor. Yang kedua, hari kami ini ke free sensor. Yang ketiga, ini kami gunakan di bagian penempatan pompa
digunakan dan yang kedua jadi kalau digunakan soket potongnya. Lalu yang kelima, di sini kami gunakan sebagai pengait atau soket dari pipa ke blender. Yang keenam, ini digunakan untuk menarik atau terdekat dan pasti pergerakan. Dokumentasi penjualan dan selama ini kami buat kita menggunakan baterai aksen untuk drone. Kita juga menggunakan baterai untuk motor. Dan kita menggunakan dua baterai. Ini ada mobil ini untuk mengalirkan dari baterai ada itu terus di sini itu baterai menangkap sinyal dari kontrol. Itu bagian kiri kan menggunakan di bagian atas di bawahnya ini bahannya terbuat dari yang kami potong menggunakan mesin printer besi. Nah kalau untuk ini biasanya kami menggunakan 3D print yaitu bahannya dari kemarin itu yang kita gunakan salah satu. Jadi kalau misalnya saya itu ada dari satu dari plastik
aluminium ini kami menggunakan aluminium tube berdiameter 16 mm yang besar ini mungkin seperti itu dari kami. Lalu kemudian saya akan menjelaskan proses dari surat ini. Yang pertama dari baterai 6 sel ini, kemudian dipasangkan ke power modul. Kemudian dari power modul ini ada dua jalur. Yang pertama dimasukkan ke flight control, kemudian ke power distribution. Nah, fungsi power modul ini bisa mengetrack arus yang masuk dari baterai ke power distribution. Lalu yang dari ABM ini untuk menurunkan tekanan dari baterai ke ABM, karena dari baterai ini memiliki tekanan 24 volt, kemudian diturunkan menjadi 5 volt sesuai kebutuhan di flight control. Kemudian dari power distribution dibagi arusnya ke setiap ISC yang terpasang di sini. Kemudian output dari ISC tersebut mengalirkan tekanan ke kanan motor yang ada di sini. Terima kasih, akan dilanjutkan oleh siapa? Ini saya menjelaskan sedikit tentang cara kerja pompa 12 volt ini. Jadi fungsi drone ini adalah untuk memonitoring dan menyemprotkan sebuah cairan pestisida di pertanian. Nah, awalnya kita mengisi air di tangki ini. Sementara tangki yang kami gunakan bisa mengangkut 500 ml air. Lalu dari tangki kita sobari pipa masuk ke dalam pompa. Pompa akan menyedot air yang ada di dalam tangki ini. Namun sebelum itu di sini juga ada filter untuk memfilter kotoran-kotoran yang ada biar hanya air-air bersih saja yang masuk ke tangki. Lalu dari pompa diproses dan disemprotkan menuju pipa mesin ini dan akan keluar menuju nozzle. Di nozzle ini bisa ada beberapa mode, yaitu mode penyemprotan yang biasa, lalu ada mode pengkabutan, jadi bisa menyemprot lebih banyak cairan yang menyebar. Lalu bisa di setel. Lalu untuk remote ini pertama ada dua analog. Yang pertama yang kanan ini dan kiri ke atas, ini berarti nanti akan menaikkan drone ke atas. Lalu jika ke bawah akan menurunkan drone ke bawah. Setelah itu untuk ke kanan dan kiri maka akan serongkan. Lalu kalau analog yang kanan akan bergeser ke kanan dan kiri ke kiri. Lalu untuk atas atau maju ini akan maju menurunkan drone dan menurunkan drone. Lalu di sini ada 3 mode. Yang pertama out hold, close hold, dan into land. Untuk out hold ini yang pertama, jika kita menerbangkan drone-nya remote akan drone akan berusaha terbang dengan stabil tanpa goyang atau terkena angin atau tetap stabil. Lalu close hold ini jika kita masuk ke mode close hold, maka ketika kita menerbangkan drone-nya akan tetap berada di posisi yang telah diterbangkan tadi, tidak berubah posisi. Ya. Dan yang mode terakhir ada LPL atau return to land.
Itu berarti ketika kita menerbangkan drone di posisi A di sini, lalu kita memindahkan posisinya sampai main ke sana atau ke kursi itu, jika kita masuk ke mode return to land, maka drone akan otomatis kembali ke posisi semula atau posisi ini. Bisa cara dilakukan oleh YouTube. Okay. Allow me to explain approximately 50 up to 80% information to deliver. Maybe I'm going to just explain or maybe just really refer about what information from my friends they already mentioned. Okay, basically, what are you talking about Hexatron? Maybe we'll talk about Hexatron is basically a drone that has 6 motor, or maybe it's a representative of hexagonal shapes, or maybe etc. But the thing that I want to tell you is basically our hexagon is represent process by ESD. So what is an ESD? ESD is stand for electronic speed control. ESD is an important component to enhance laser feature, and some of our features can eventually to create or maybe to control or manage the speed of process. So maybe some of you want to increase the speed of our process. You can use through ESD. So this is the front side, and this is the back side. Oh, otherwise, I'm sorry. This is the front side, and this is the back side. Okay. So, and then what's next? So, what I have done with this project is I assembled the cable. I assembled the cable from the APM microcontroller Arducopter. So Arducopter is a microcontroller that focuses on flight product or flight projects such as drone, plane, small projects such as that focus on flight, focus on air. And Arducopter is basically, for your information, is the most expensive component that we have so far. And this is very important and essential as fundamental because Arducopter has take a role as a brain. So this is like a brain that has to maintain the arms, the thrusters, the motors, the pumps. So far, we use seven output. From the setup, microcontroller have 8 output, and so far we use 6 output, 7 output as well. 6 output for process and ESD, and 1 lab is for relay that we use to control the pump or sprayer. Okay, and I think that's it. Oh yeah, there's GPS module. GPS module is very, maybe some of you didn't know about the GPS module, maybe because this component rarely is found. But GPS module also take an important role in this project, ladies and gentlemen, because GPS modules can make our project balance and can also determine the coordinate. So I think that's it. And also we have a battery, 6-cell battery, and we also realize about the necessity of society, especially person who need to enhance and also create the quality of ability in order to producing food or something else. Maybe this project can be suitable for them. I think that's it, and maybe also after this will be a question section. If you have any curiosity, just show to us, and I will be able to take it. So I think that's it, and the next presentation will be delivered by my friend.
setelah RAB atau anggaran yang kita keluarkan untuk membuat film tersebut atau film tersebut. Baik, nah jadi ini kan teman-teman sudah lihat ya, kalau proyeknya mungkin besar, proyeknya mungkin secara appearance apa ya, secara tapak kata ini besar, kelihatannya mahal. Memang iya, karena kalau Bapak Ibu lihat, ini di anggaran RAB, ini saya nggak perlu sebutin semuanya lah ya. Ini menghabiskan total biaya untuk total harga bersih itu 5.312.300 rupiah. Itu hanya untuk proyeknya. Apakah sudah termasuk trial and error? Saya yakin iya. Belum, saya yakin belum. Ya, saya yakin belum. Karena masih banyak biaya yang istilahnya mungkin belum kami ini ya, belum kami catat, belum kami kalkulasikan kembali. Tapi yang jelas trial and error memberikan dampak terhadap RAB yang sangat signifikan. Ditambah PPN 20%. Oh ya, mungkin banyak yang tanya ya, pada PPN. Nah, jadi pajak ini memang diterapkan. Jadi itu jangan. Karena dari kelas 10 kan kami diberi tahu nih, harus diterapkan PPN 20% bisa program. Mungkin ini bisa membantu kami nantinya dalam tujuan. Lalu kalau di total jadinya berapa? Kita menemukan harga kita menemukan total ini titik temunya ada di 6.374.760.000 rupiah. Jadi ini setara ini ya DP Honda atau iPhone XS 11 ya mas, 11 dapat iPhone. Ini setara iPhone dulu. Nah. Oke, next. Oke, kesimpulan ya. Jadi kesimpulan saya nggak akan panjang. Jadi hexagon ini ya kita pakai nalokok, brushless, lalu ada IS-nya. Perlu diketahui Bapak Ibu, kami sempat mengalami trial and error sebelumnya. Yaitu adalah ketidakcocokan IS sehingga jadinya apa? Jadi IS itu terbakar. Nah, sebagai gambaran satu IS pada waktu itu 80.000. Nah, tapi ini nggak pakai semua mas. Ya, itu sebagai gambaran. Dan ini harus juga dicocokkan juga. Ini ada nomor sering, misalkan 50-10 atau 10 kV. Kalau 50 itu dia mewakili tingginya ya. Cara kita kayak mengetahui putaran atau RPM pada satu motor tersebut itu biasanya 360 dikalikan jumlah voltase dari baterainya. Misalnya baterainya 25 volt, tinggal dikali 25 kali 360. Kemarin kita sempat kalkulator juga itu dapat 9.700 RPM. RPM itu artinya project per menit. Jadi dia berputar titik ininya per menit. Nanti tingginya. Sebenarnya kalau misalnya tingginya kita masih belum ukur sampai alat, soalnya kita masih belum dapat seperti kayak setting relay dari setting covernya juga masih bawaan dari kalau untuk daya angkatnya sendiri ini motor saya juga di dalam kitnya itu dia satu motornya sekitar 1 kilo untuk angkatnya. Satu motornya ini 6 kilo. Jadi kalau misalnya 6 kilo itu bukan berarti kayak harus kayak dipaksa itu beratnya harus 6 kilo, itu masih harus kayak ngambil 30%. Oh iya, kalau misalnya
kalau misalnya ini ingin lebih tinggi angkatnya, dia bisa motornya sendiri idealnya di 15 inci propeller, sedangkan kita menggunakan masih 10 inci. Kalau misalnya kita menggunakan 15 inci propeller, itu satu motornya daya angkatnya bisa sampai 3 kilo satu motor. Cuma nambah propeller aja. Total beratnya berapa itu? Produk sudah ditimbang? Kayak sekitar 2 kilo. Nanti ditimbang. Estimasi 2 kilo. Tingginya kemarin itu sempat nyoba di Labana itu cuma pakai 4 motor, hampir mau atap 9 dan atap. Ya, tapi itu masih 4 motor. Belum tahu kalau misalnya pakai 6. Ya jadi itu dulu. Kami juga memahami setelah kesulitan-kesulitan lainnya. Tapi ini merupakan terobosan baru kan? Karena di mekatronika sendiri tidak ada untuk proyek drone atau plane. Kalau bisa dibilang ini juga dibilang daripada proyek meka. Makanya kalau kasarnya itu kita ini babat alas, jadi buka jalan gunung. Nah, sehingga nanti mungkin entah di kelas atau nanti yang lain bisa mengikuti kan gitu. Lihat posnya kok. Misalnya kayak Oh itu ada juga kan PPN-nya kok. Iya. Sekitar 5. Iya, ya, kami harapkan nanti pengembangan itu juga tetap berjalan dulu seperti propeller ya, propeller, terus player itu kami rencanakan 2 sebenarnya, player 2, terus ini rencananya juga mau dilakukan akan 3 event ya Mas Alu. Lalu apa lagi? Ini kamera, jadi biar kamera ini nanti pakai dibuat lagi supportnya pakai 3D foto ini. Terus menurut saya nggak kalah penting dari presentasi kami yang kemarin di kelas sebelah itu ada salah satu guru yang dia kasih saran lampu. Nah, dikasih lampu biar terang seperti masa depan kami. Amin. Nah, jadi kayak gitu. Saya rasa itu video yang kita akan melihat video terbanyak karena sangat tidak mungkin untuk tes di ruangan. Apakah ini Pak? Monggo, Bos. Langsung masih frame apa itu? Ini motor yang salah, posisi yang salah. Nah ini yang terbang. Nanti ada video lagi. Ada satu video lagi ya yang mau bikin aku extended version. Mau pasang. Nah ini gambaran Bapak Ibu. Ya terbalik.
masih waktu itu belum. Ya. Tapi ini sudah dibilang stabil. Tapi untuk setting di hari kita itu memang masih belum. Karena memerlukan informasi lanjutan dan wawasan yang luas. Pak Satrio juga membantu. Kita berkonsultasi ke tempat ibu tentunya. Ya, Beliau dibantu oleh Sarah. Beliau adalah ahli. Ini terbaru juga bantuan Mas Farah. Belum. Jadi memang belum kami pertimbangkan untuk sekali bertugas. Tadi pagi itu kami mengambil waktu untuk tes di lapangan. Tapi baterainya habis. Jadi baik di remote sama di Namsel ini baterainya habis. Karena baterai Namsel sendiri itu harus dicas dengan cas khusus. Baterai Namsel ini cukup mahal. 800 ribu untuk spot baterai Namsel. Ya masih pindah dulu. Ya. Nah ya itu pokoknya. Jadi jangan sampai selesai. Oh tidak. Memang hati bu. Oh mungkin akan ditutup oleh Mas Sandi. Oh ya tambahan. Kalau untuk tambahan mungkin nggak akan lebih ya terlalu dijabarkan. Tapi kalau sebagai gambaran pengerjaannya tanggal 11 Agustus hingga 19 November. Jadi kan ada yang namanya itu milestone. Milestone itu yang akan dicapai minggu itu apa, minggu kedua apa, minggu ketiga apa, sampai seterusnya. Nah, lebih untuk pekerjaannya ada yang terlalu cepat, ada juga yang terlalu lama. Karena memang kita bersaing dengan tugas juga. Tugas itu. Oke, bisa diamati. Sekaligus nanti kalau ada pertanyaan, bisa ditanyakan ketika sesi tanya jawab. Ya, secara ada itu kemudian ada The second performance for me, because yesterday with the same students. Yes, ma'am. Excellent. I have some questions to you. Yeah. And then the first one, how do you decide about the length of the legs of your hexacopter? What is name hexacopter or hexadron? Jadi untuk menentukan panjang di setiap yang kamu kasih motor ini ya, itu menentukan panjangnya termasuk rangkanya ya, untuk kemampuan mengangkat terbangnya itu apakah ada perhitungan khusus? Kalau bisa bahasa Indonesia
Jadi untuk menentukan apa namanya panjangnya, terus lebarnya, gimana? Sebenarnya kalau yang pertama kita kan buatnya gak dari ini dulu nih, dari jadi ininya dulu, frame-nya dulu. Habis itu ketika kita sudah buat frame, kita langsung berlipat. Jadi anggap aja ini dipakai. Terus, terus habis ketika kita sudah punya frame, pemasangan ISD, pemasangan regulator dan lain sebagainya, ABM, kompas. Nah, kita mulai memikirkan nih untuk motornya, tempat motornya. Nah, sesuai dengan bentuk desain frame, motornya itu akan sambung ke sini, pipanya ke sini, ke sini, ke sini, dan nah sesuai seperti ini, seperti yang Bapak lihat. Nah, terus ditentukannya gimana? Kita tentukan itu sebenarnya dari jarak supaya propeller ini tidak berada pertama atau tidak crash, tidak berbenturan. Karena kalau berbenturan sangat bahaya sekali, sangat berbahaya sekali dan sangat berbahaya. Nah, terus yang kedua adalah panjangnya dari pipa ini. Kita tentukannya sebenarnya memperhitungkan dari akarnya juga. Jadi dia juga panjang, terus dia bisa mengangkat dan nggak berbenturan. Kan kalau misalkan dia ini ambil contoh ya, katakanlah dia panjangnya cuma 5 cm, terus mudahnya apa yang akan terjadi? Menurut Bapak Ibu. Jadi actually I just want to ask to all of you, Mrs. Students, about the frame, the weight of the frame, and then how do you decide about the weight of the frame, and then the strength of the motor to make it fly well. Jadi untuk menentukan berat frame sama kemampuan daya terbangnya itu pastinya kan ada perhitungan ya. Intinya itu kamu hitung atau kamu hanya coba-coba eksperimen saja. Poinnya di situ. Tapi awalnya kita hitung dulu. Jadi kita hitung dulu nih. Kan seperti yang Mas Doni bilang, kayak misalkan motor ini satu motor ini dia bisa mengangkat 1 kilo. Nah, terus dengan motor dia bisa mengangkat 6 kilo. Berarti jawabannya adalah dengan pertimbangan satu motor bisa mengangkat beban sekian. Tapi itu kan masih belum termasuk kayak misalkan dari kebutuhannya, dari yang isi komponennya dan lain-lain. Nah, kalau itu kami juga kita luput dari eksperimen. Jadi kami mencoba kayak seperti yang dulu kita kan tidak membeli motor yang sekarang, tapi motornya itu dulu yang kecil, kuning, terus dia sebenarnya hanya untuk propeller yang kecil, tidak bisa untuk propeller yang besar. Nah, itu kan juga kesalahan tuh. Dari situ eksperimennya kan salah. Nah, sehingga dari situ kita melakukan solusi lagi. Kalau misalkan ISC harusnya yang cocok sama ini kan seperti ini dan seperti itu. Spesifikasinya seperti ini. Ini pipa, bahannya dari apa? Ini pipa aluminium. Pipa aluminium. Iya, ini juga nih jambat gitu ya, seperti tidak imbang ya ininya. Dia atau agak bengkok memang yang kaki yang sebelah kanan. Iya. Oh, dibuat miring. Ya, memang dibuat miring. Ini the next level. Karena yang tadi ya ini kan front side, back side. The last video you showed to us, it flies without sprayer. And have you tried, yeah? Have you tried fly with the sprayer? Yes, we will. Sudah dicoba? Yes, we will. Will? Not yet. Will, not yet. Not yet. Okay. Yes, we will. Yes, we will. And then what is your goal of this project? Just fly or fly with sprayer? Our goal is exactly to fulfill the necessity of our society that I already mentioned them. To sprayer of the plants, the baby blocks, Intinya adalah like well. jadi intinya goalnya harus tercapai ya. Jadi Yes, pencapaian yes. awalnya goal kamu apa waktu
semuanya ini memutuskan oke, we are going to make it. Ya, itu goalnya apa? Goalnya hanya terbang atau terbang dengan membawa sprayer. Sebenarnya kalau goalnya dari awal itu sebenarnya terbang sih, terbang. Tanpa sprayer. Jadi ini modifikasi. Ya, modifikasi. Cuma apa ada kayak untuk project kita kan kayak tentang urban farming. Ya, karena kaitannya dengan urban farming and you show it to us today with sprayer. Actually, you have to show to us it flies with sprayer. Ya, should be like that. Ya, seharusnya begitu. Karena ditampilkan dengan sprayer, seharusnya ada video terbang dengan sprayer, ya seharusnya ya. Also monitoring. Ya. Dan ini semua proyek ini kalau informasinya dari Pak Satrio itu akan ditampilkan di Prakarya ya. Semua proyeknya siswa mekatronika ya. Jadi nanti sudah pastinya karena ini akan ditunjukkan, dipamerkan ya. Berarti harus kamu uji coba itu bisa terbang dengan ya semua proyek-proyek yang tadi yang masih ada review, ada kekurangan, yang masih ada inovasi, ada apa ini tambahan-tambahan, semuanya sudah harus nanti waktu belajar sudah harus siap, sudah ada penyempurnaan dan sudah berproses untuk menjadi lebih baik dari tadi. Ya terakhir, pertanyaan yang terakhir ya, masih ada 2 pertanyaan ya untuk grupnya itu sama Sawal. You said that the main component or the main part of this project is ESG. Yang mana sih ESG? ESG. So guys. Ini istilahnya otaknya yang bikin terbang. No, the speed control. Speed controlnya. Sedangkan untuk yang membuat terbang yang mana? Bagian komponen yang mana? Oh ini motornya ini. Saya explain dulu. Di drone itu ada namanya pilot. Pilot itu dia brake. Dia itu seperti kalau di manusia kan dia mengukur tangan, mengukur pikiran, perkataan, dan perbuatan. Nah, misalkan di dokter, dia itu sama, dia akan mengendalikan motor, tapi melalui ESG, peralatan ESG. Dokter itu kayak setiap kayak outputnya itu pasti kayak mengirim sinyal kepada kayak masing-masing ESG untuk kayak mengatur misalnya yang belakang ini apa sinyalnya lebih tinggi daripada depannya, jadi buat kayak drone itu lebih kayak maju gitu. Jadi kayak diproses di dalam kimia. ESG itu kayak kayak drag apa di motornya ataupun kayak gerak motornya. Gerak. Terus itu supaya kenapa cuma 1? Nah, ESG kenapa cuma 1? Kenapa? Ini tanya bagus ini. Tanya bagus. Ayo kita simak bersama-sama. Ayo. Karena mahal. Kemarin kita beli di toko yang kayak pertanian gitu, itu dia dicoba gitu, ini harganya sekitar 25.000. Itu satunya 25.000. Pakai nawar nggak belinya? Nah, saya beli itu Pak, itu kan ada yang berarti. Kalau nawar itu yang bisa pakai bahasa Jawa. Kalau pakai bahasa Indonesia tanda Orangnya Cina. Oh Cina. Bikin terjadi lagi. Ya, jadi intinya begini ya. Ini kan nampak tidak sempurna karena kamu ingin menunjukkan multifungsi dari fungsi lain dari drone ini, tidak hanya ada drone yang bisa terbang, tetapi membawa sprayer. Nah, kan nggak cantik kalau cuma 1 ini kono ya. Fungsinya tidak sempurna jadinya ya. Harusnya ini mikrofonnya. Terus kapasitas air yang bisa dibawa berapa liter? Baru 600 mili. Yang dicoba 600 mili bisa ya? But my message Sudah pernah dicoba terbang tadi ya? Yes. Dengan tabung, dengan air? Oh Belum. belum. Nah ya. Worry is prohibited, man. Okay, worry is prohibited. My message is we will add one more sprayer.
Again, worry is prohibited. Okay, then the last, just actually not a question, but just what is it ya? Actually, komentar ya, komentar ya. You think that you can show it completely or perfectly as well as to us today because of assignment and blah blah blah. As a vocational high school student, you must not say like that. I don't know like it. Yeah, you have high responsibility between your productive assignment and the non-productive assignment, and then both of them have to be balanced. Ya, harus seimbang. Jadi tidak ada itu alasan bla bla bla. Yes, ma'am. Itu konvensional. Nah, itu Ya. mungkin cara kalau enggak. As your responsibility as vocational high school students, because you are different with senior high school, you are vocational high school. Yeah, be able to be an entrepreneur, be able to continue your study at college, ya. SMK bisa. SMK bisa. Iya, jadi nggak ada itu keluh kesah tugas bla bla bla. Jadi memang karena sudah di kamu sudah memilih di SMK di mana banyak praktek, ya harus berjalan seimbang. Apalagi sekarang kurikulum merdeka. Normatif, adaptif, support, produktif, ya, jadi tidak ada alasan itu ya. Bahkan tugasnya Bu Dwi bahasa Inggris pun support tugas kalian di PAS, PJBL, ya. Saya juga mau terima kasih PR, ya. PR-nya ada PPT di mana yang finally adalah yang kami tunjukkan untuk di PAS, PJBL, ya. Jadi kita menyadari bahwa apa namanya SMK bisa ya, SMK Iya, SMK bisa. dan lain-lain sebagainya. Tapi dengan kondisi kita yang berbeda kelas kan pertama. Jadi kami memikirnya sama dari tikal ya, SMK bisa, SMK hebat, kalau bisa amazing and something absurd, critical. Tapi based on the beat. Jadi langsung dari lapangannya ya ini yang kami rasakan perbedaan kelas ini ya. Pertama itu. Lalu Sudah konsekuensi karena kalian berkolaborasi. Kalau tugas juga kalian mengisikan topik tugas juga sehingga memang kurang tepat jika meleset dari tanggal yang pertama ya, tapi yang penting adalah kami memang menyadari atas ini ya tidak tanggung jawaban sebagai seorang pembelajar. Sebetulnya yang ingin Budi sampaikan apa intinya? Bahwa tidak ada alasan apapun untuk ketidaksempurnaan yang kamu tunjukkan hari ini ataupun keterlambatan dan lain-lain. Karena kamu nanti akan berhadapan dengan customer. Customer minta seminggu jadi, kamu sanggup nggak? Kalau nggak sanggup, dia pilih produsen yang lain. Seperti itu. Jadi poinnya adalah seperti itu. So no reason for anything. Ya, you have to complete it. Jadi harus benar-benar menyelesaikan tuntas, tak ada alasan apapun. Poinnya di situ. Ya, poinnya apapun itu capek. Sudah konsekuensinya dan sudah pilihan kalian untuk berkolaborasi dua kelas. So you have to make your time. Ya, untuk menyelesaikan ini secara bersama-sama bagaimana. Kalian sudah bagus, semuanya sudah keren. Satu kelas ini sudah keren, ya. Akan tetapi karena ini ditunjukkan dengan supplier, tetapi ya ini lebih baik kamu sama supplier sudah keren, ya kan? Nampak sempurna. Dengan kayak ini setengah, jadinya setengah gitu ya. Setengah gitu ya, tengah hati, setengah jalan. Nampaknya yang dari Indonesia. Tapi kalau But I know your progress ya. Bu Dwi memahami semuanya. Progresnya seperti apa? Ya selalu tanya sudah sampai mana, sudah sampai mana. Ya. Dan semuanya tidak main-main dalam mengerjakan PAS. Sudah keren semuanya. Ya, cukup dari Bu Dwi, mungkin dari Bu Dewi, dari Pak, dari Bu Kusdemi, dari Bu Nada. yes, thank you for your advising them. Maybe other teachers will be possible. Menarik dari sekian project karena yang saya lihat mulai awal Anda terpikir untuk membuat sebuah drone ya, yang notabene Anda berani mengambil risiko seberapapun biayanya tetap akan kita selesaikan proyeknya ya.
itu komitmen dan bagus ya kalau satu kelompok punya komitmen itu. Nah, yang ingin saya tanyakan ini memang tentang kebermanfaatan, karena tadi dikatakan kalau drone ini akan nantinya dilombakan ya. Oke, kalau memang Bu Dewi punya pengalaman kalau di tingkat Jawa Timur itu ini kan masuk kategori karya ilmiah ya. Jadi ini nanti juga dilengkapi dengan tulisan. Nah, ketika produk itu sudah dijadikan inovasi bagi kelompok Anda, kalau sesuai dengan tema tadi kebermanfaatannya memang kurang maksimal ya. Tadi kan temanya apa tadi? Urban farming ya, di apa namanya di perkotaan ya, untuk pengairan gitu ya maksudnya ya. Oke, kalau uji cobanya masih sampai jalan sama apa bisa naik ya. Nah, untuk nyemprot ketika naik belum ya. Nah, apakah di target beberapa waktu ini ada target untuk ke sana? Oke, berarti merevisi produknya sampai jadi bisa nyemprot dan itu disemprotkan ke mana? Ke area halaman yang sekiranya pernah lama ya. Dan kita semprotkan kalau pestisida. Ini kue masalah kulit. Oke, berarti ini dikhususkan di pestisida, bukan air ya? Gimana? Bisa air, bisa pestisida. Oh, Selama itu berupa cairan. berarti dua-duanya bisa. Oke, jadi kalau air oke masih aman, tapi kalau pestisida ini butuh Anda survei lagi. Karena pestisida itu bahan cairan kimia ya. Dan itu ketika GPS-nya ini belum, Dewi sebenarnya masih mau lihat koneksitas kamera GPS. Nah, itu di program Anda itu sampai seberapa akuratnya. Nah, nggak ada ya videonya ya? Ada. Waktu. Nah, misalnya ketinggian berapa kameranya. Nah, ini terekam ada apa di situ. Nah, apakah ada sinyal-sinyal dan sebagainya. Itu kan perlu dicobakan. Nggak tahu ini kameranya masih belum banyak dijelaskan tadi ya. Jadi itu kameranya sementara masih nempel saja di situ, namun untuk fitur selanjutnya kan ditambah gimbal agar bisa menembak atau melihat atas dan bawah. Nah, untuk kanan kirinya kita bisa menggunakan misalnya, bisa memantau lebih luas lagi. Sementara ini hanya bisa mengarah ke depan, kalau untuk melihat atas bawahnya kita harus menggunakan drone. Jadi untuk masih belum maksimal ya kameranya ini. Akan jadi fitur tambahan selanjutnya. Jadi intinya gini sih sahabat, sebenarnya yang ditanyakan Bu Dewi itu mungkin untuk menguji GPS-nya ya Bu Dewi ya. Jadi misal mau kamu terbangkan ke koordinat mana, nah dia akan kembali enggak? Gitu ya. Nah, itu yang ingin kita lihat sebetulnya. Jadi fungsi GPS sama kamera ini fungsinya ada di video itu. Nah itu nanti harus bisa ditunjukkan. Kalau kayak uji, sebenarnya kayak misalnya terbang ke sini, Iya. cara kayak otomatis itu sebenarnya bisa, cuma kita harus kayak menambah kayak itu kayak modul lagi itu namanya kayak telemetri. Itu fungsinya jadi butuh menyambungkan drone dan atau kayak device HP apa itu secara kayak lagi terbang itu lagi bisa nyambung. Enggak, ini sekarang kan sudah terpasang nih GPS sama kameranya, fungsinya apa sebetulnya? Yang sekarang ini, yang proyekmu yang sekarang kamu tunjukkan ke kami itu fungsi GPS dan kameranya tanpa menambahkan fitur tambahan. Untuk kamera jelas untuk monitoring ketika terbang kita bisa memantau hanya depannya saja, kalau belum ada tambahan fitur. Nah, untuk GPS-nya kita memasang GPS untuk mengunci koordinatnya. Jadi itu kayak terbang itu stabil. Kalau sebenarnya tidak langsung Kalau kita ambil kayak itu kan kayak ambil Oke, berarti
stabilitas naiknya ada di BS itu fungsinya. Iya. Sama masih ada kayak fitur yang Ternyata banyak ya. Ya, intinya begini ya, untuk kelompok drone ya. Pada saat kamu ingin menampilkan apa, silakan karena kita arahnya nanti ke lomba ya, pasti ditanyakan fungsi GPS, fungsi kamera ya. Jadi kalau memang itu kedepannya nanti ada untuk penampilan apa yang dimasukkan ditambahkan tadi ya kata Salwa tadi ya, jadi itu harus ada. Intinya apa yang ditunjukkan fungsinya harus maksimal, begitu. Apalagi kalau untuk lomba ya, lomba. Iya mau dilombakan ya katanya. Tapi kan untuk kalau utama kita kan bisa terbang lalu menyebabkan supaya dia bisa. Sebentar, masih mau saya lanjutkan ini untuk yang menarik ini loh, botol ini loh. Nah ini botol ini kan menarik bagi saya ya. Menarik. Kenapa? Di antaranya kamu sebutkan bagian-bagian yang mahal-mahal itu. Yang paling menarik adalah yang botol ini. Ya, ini botol bekas kan? Nah, sekarang anggapan kita semua bahwa kue itu mahal. Loh, justru itu menjadi nilai kurang bagi produk ini. Oke, nah masukannya gede nih, bisakah diganti? Bisa. Sama bisa ya? Bisa. Kemarin itu Sandaga udah kehabisan uang juga. Betul. Kamu jujur sekali ya? Sangat jujur. Justru Bu malah gini, kita memanfaatkan yang namanya pramuka. Saya suka itu. Bisa. Saya paling suka. Karena opsinya kan nggak beda sama yang Aquabear misalkan, Ya. atau apa gitu. Plastik 1 PL apa ya? Punya satu Oke, itu. maksudnya gede deh. Ini harganya 25, terus motornya ini harganya berapa tadi? 80. Gambar. Berapa? 200. Iya, motor itu satunya 200. Nah, ada literasi untuk ke sana. Ketika motor itu fungsinya yang kamu beli sekian mahalnya itu, kamu ganti. Nah, harus diliterasi. Kan fungsinya sama, biar bisa muter ambil muter, ya kan? Iya. Nah, adakah alternatif lain? Itu kan bisa menekan ya, menekan biaya banget kan 6 jumlahnya. Nah, itu salah satu inovasi yang belum ada di dunia ini. Nah, ini pakai motor kayak gini dijual banyak, asalkan uangnya ada. Iya. Tapi kalau kamu cari, nah seperti botol ini yang kamu pasang, itu sangat menarik menurut saya daripada yang lain. Menarik botol. Nah, ya pasti. Botol tas jangan. Bikin motor sendiri. Enggak harus bikin botol. Misalnya Cari solusi lain. ya ada cara Yang lebih murah. Gimana? Yang kayak yang termurah ya. Iya ya harus gitu. Kalau Bapak Ibu lihat ya semua ini yang termurah. Ini yang paling murah di pasarnya Bu. Ini yang paling murah. ESG ini yang termurah Bu di pasarnya. Serius, gak bohong saya. Ini yang termurah Bu. Paling murah. Semurah murahnya ya ini Bu. Ya, itu paling murahnya. Paling murah botolnya ya. Berarti kan orang menilai suatu produk itu yang pertama adalah dari sisi harga. Harga baik itu. Oke, harga itu pasti membawa kualitas ya. Iya bebas. Nah, kalau misalnya ini untuk lomba ya. Kalau misalnya hanya untuk dipamerkan, oke, itu menjadi apa ya namanya motivasi anak SMP itu keren kan produkmu. Nah, tapi ketika dia mau buat mundur selangkah akhirnya nggak jadi buat mahal. Nah, seperti itu. Jadi kalaupun ada inovasi untuk menggantikan motor itu sangat berarti ini berani kita sukseskan untuk jadi proyek yang akan dilombakan. Oke, betul ini. Kan terlepas dari ini produknya prototipe. Ibu bilang ini motornya bisa diganti. Menurut Ibu ini bisa diganti yang seperti apa? Ya, contoh misalnya yang fungsinya sama, yang Fungsinya sama. ada kan? Ini. misalnya kayak motor yang ini ada motor yang paling murah
buat kayak nggak beli, ini konteksnya beda, nggak beli. Anda memanfaatkan? Tidak ada. Sama sekali. Monggo, silakan. Mungkin ada. Dari mengganti ya, kalau misalnya saya literasi dan ketemu referensinya lebih murah, kamu mau mengganti nggak sama? Lo rugi dong nanti. Ini kan untuk produk utama. Produk saya kan mau dikurangi. Tapi yang jelas menurut nanti kalau Pak Ibu carikan, tapi yang spesifikasinya sama kayak dia. Dia harus bisa programnya yang 12 inci, terus cocok sama ISC-nya tanpa kalau dicoba itu meledak. Kalau menurut ini apa pandangan sendiri, salah satu inovasi, apalagi untuk pertanian. Pertanian itu Anda harus bisa memasak ini kan namanya petani ya. Petani itu memudahkan mereka untuk ya ketika mau nyemprot apa itu ya, bukan hanya petani tapi caranya. Intinya kebermanfaatan dari produk kamu itu benar-benar sangat diunggulkan. Nah, itu yang ingin beli sasar ya. Kalau jasa terbang aja itu belum cukup. Nah, terus alternatif lain inovasinya kamu akan bersaing di pasaran, ya kan? Bersaing di pasaran, banyak drone-drone dijual. Lain dengan banyak fitur-fitur yang terbaru seperti itu ya kan? Nah, ini akan bersaing di harga. Jadi kalaupun memang kelompok Anda yang mewakili SMK 4 bisa mencari alternatif barang memanfaatkan itu tadi yang misalnya kalau yang paling mahal apa? Iya. Ya. Ini nggak tahu, coba nggak tahu. Kamu pelajari itu bagian-bagiannya itu kalau bisa merakit sendiri kerjasama itu kan dengan misalnya dengan anak RPL dan programnya desa, ya. Nah, Itu butuh waktu lagi ya. mungkin ini ya, Bu Dewi kan mungkin memberikan saran gini. Kalau bisa cari murah, cari murah, nggak beli. Kalau cari yang udah ada, nggak perlu beli lagi. Itu Pompa itu pompa itu 100 ya, 25 BPM. Ini angka yang berbeda. Nah, kan Ibu Dewi kan maunya kan adalah bahwa mengganti semua komponen ini dengan yang murah, bahkan Rp0. Artinya kan berangkat sebagai barang itu. Nah, memang itu sudah kami lakukan di sini. Ya ini yang termurah, tapi bagus ya. Gitu. Karena kalau misalkan kita bandingkan dengan agrikultur yang asli, iya. misalnya saya konsumen, saya tertarik dengan produk Anda. Saya tertarik. Ya. Ya. Oke, nanti saya punya kebun dan sebagainya. Ya. Ini kan tujuannya untuk nyemprot ini tadi ya pestisida dan sebagainya. Ketika sudah diuji cobakan dan itu ternyata ada kegagalan, gitu ya. Karena ini belum sampai pada uji coba semprotnya. Nah, ini menurut kalian, apakah manfaat itu berbanding dengan harganya? Berbanding lurus, seharusnya manfaatnya oke, harganya oke. Ini harganya oke, manfaatnya masih belum terlihat, cuma bisa naik aja. Itu aja ya, ingin kita tambahkan. Jadi manfaatnya tolong tunjukkan. Manfaatnya ketika nyemprot, oh seperti produk yang lain, oh airnya nyemprot ke sana, oh miringnya ada. Nah tadi perbaiki di pengirimannya. Ini belum sampai coba itu. Nah, minimal Anda sudah melakukan itu sebelum pameran ya. Dan itu kita nggak bisa ngasih masukan ya. Nggak bisa ngasih masukan kalau tidak dalam forum seperti itu. Nah, selain dari produk kami yang prototype Bu, ya. Ketika dia dengan fitur-fitur sistem rupa, kalau pertama nih dibandingkan dengan harganya yang murah atau seluruh dengan produk prototype ini, menurut saya
menurut kami bahkan selaras masih oke, kan harganya misalkan ini 2 juta ya, terus fungsinya dia ada monitoring, sprayer, terus terbang juga kan, light juga kan, itu menurut saya bahkan lebih. Nah, lalu yang kedua adalah menurut kami rasanya kurang tepat kalau misalkan kita sudah bandingkan dengan mungkin stakeholder yang ahli drone, yang udah misalkan udah menerima request drone, membuat drone seperti ini, drone-nya mungkin pelatih yang bisa. Nah, mungkin sedikit lebih realistis ya. Tapi untuk fiturnya ini tidak akan kami biarkan begitu saja. Yang jelas akan jadi. Wih, saya kata tadi, wih. Jadi jangan khawatir, kan saya sampai nanti bahwasanya boring seperti itu. Nah itu kan Seperti yang visinya betul. itu apa namanya, semurah mungkin visi yang kami pakai bisa menggunakan. Karena sejujurnya yang khawatir nggak kami bu, ya kan? Kami kan. Saya nggak khawatir karena produk yang mahal itu belum tentu manfaatnya sangat besar. Nah itu yang perlu masing-masing anak, masing-masing sekolah itu perlu meninjau ulang manfaatnya berapa nggak sih? Itu kalau bisa ditambah dengan fitur-fitur, contoh ini kan kebetulan aja di semester ini pakai tema ini ya, urban farming. Bisa juga di semester berikutnya ini diubah jadi fitur yang lain misalnya ya kan, masih bisa kan. Jadi nggak harus mandek di satu itu ya, di penyemprot aja. Bisa juga semprotnya di kompos ya kan, diganti apa? Misalnya yang lebih butuh. Misalnya itu kalau misalnya mau nyari apa namanya informasi, saya dikasih apa? Nah untuk biar kita di sini kita mau nyari informasi di mana, nah ternyata ada sinyalnya masuk ke drone juga. Nah itu kan lebih bermanfaat lagi gitu loh daripada sekedar hanya menyemprotkan truk dan larang loh. Itu aja masalahnya Bu Dewi. Pertama bu memang selaras kalau saya bilang, dengan harga misalkan nih tadi 2 juta, terus fungsinya seperti yang itu ya saya sebutkan tadi. Bahkan Bu Dewi nanti bilang mungkin tahun depan akan diganti, ditambah makin selaras bu, maka trennya itu positif. Kayak Manchester City positif. Jadi gitu bu. Jadi sangat selaras dibandingkan harganya jauh selaras. Bahkan kami punya hak untuk meningkatkan harganya itu. Kalau dikomersialkan, gitu. Nah iya, itu yang ngomong kedua. Karena gini bu, yang kan tadi saya mention juga tuh, ini bahan kan babat alas ya, babat alas untuk buka jalan tuh. Kita nggak terlepas juga dari prosesnya belajar. Di mekatronika tidak ada modul atau pembelajaran yang yaitu menguat penerbangan atau untuk project atau proyek drone plane itu tidak ada. Saya jamin tidak ada. Ya, quadcopter, helikopter pilot, ESG, terus dan lain-lain tidak ada. ESG motor tidak ada. Jadi kita based on experience kalau begitu. Based on experience. Jadi experience itu mahal memang, kita tahu dari sini. Jadi tidak hanya memberikan kami untuk produk yang luar biasa saja, tapi proses belajar yang luar biasa juga. Jadi saya bilang tadi ya, Gori ini seperti kita tuh, juga sendiri. Khawatir itu tidak, karena kami akan di sini. Karena kan terus bilang akan dilombakan itu biar kamu bisa menutup kamu. Nah itu. Mungkin
Nah, dikarenakan sudah melebihi batas presentasi ini kita lihat. Kali ini masih 2 temannya. Aku mau pulang jam 5 ya nggak apa-apa. Oh ya. Ngapain kamu buru-buru? Mau ngapain? Ya. Mau ngapain mau pulang? Oke, mumpung ini ada kelompok